Oke, yang terakhir dari video tentang op-amp adalah rangkaian diferensiator. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada op-amp. Bedanya sama rangkaian integrator, kalau integrator tuh kapasitornya di bagian sini, sementara kalau diferensiator kapasitornya dipasang di bagian input. Gitu ya. Kita akan melakukan analisa di sini. Bagaimana V0 dari rangkaian diferensiatornya. Kita lihat bahwa arus yang di sini kan sama dengan 0, arus yang ini sama dengan 0. Sehingga kalau begitu IC akan nilainya sama dengan IR. Nah, selanjutnya IR sendiri ya, ini saya tulis dengan IR. IR itu adalah arus yang di sini ya, yang di sini. Oh ya, di sini kasih note dulu, misalkan namanya A, yang ini adalah node-nya namanya B. Berarti IR adalah VA minus V0 per R. Oke. Sementara si IC ini arus pada kapasitor ya, nilainya adalah C kali dV input dikalikan dengan dt. Kemudian syarat op-amp ideal juga bahwa VA ya sama dengan VB. Sementara si VB-nya nilainya sama dengan 0. Berarti kalau begitu VA nilainya 0, maka persamaannya menjadi minus V0 per R. Nah, kita buat yang ini, I1 sama dengan IR, maka minus V0 per R nilainya sama dengan C kali dVi dt. Nah, kita buat V0 sama dengan ya, V0 sama dengan minus RC, ya ini kali ke sana, kalikan dengan dVi per dt. Oke, kita sudah dapatkan ternyata Vout dari suatu rangkaian diferensiator yang sederhana itu dia bentuknya seperti ini. Gimana teman-teman? Mudah ya? Nah, kita akan masuk ke contoh biar lebih jelas lagi. Saya scroll dulu. Oke, contoh ya di sini. Sambil saya gambar rangkaiannya, teman-teman juga boleh ikut menggambarkan rangkaiannya ya. Oke, jadi di sini ceritanya kita punya suatu op-amp di sini yang dipasang dengan suatu kapasitor, ini ya, ini kapasitornya. Kemudian ini adalah si inputnya. Ini ada begini, ini grounding. Kemudian ini ada outputnya di sini. Oke, ini ada feedbacknya di sini ya, resistor feedback. Oke, nah kira-kira begini bentuknya. Kemudian ini nilainya plus minus disebut namanya VI. Kapasitornya adalah 0,1 mikrofarad. Resistornya 4 kilo ohm. Kemudian ini negatif, positif. Yang ini si V out-nya ya, plus minus. Nah, yang ditanya di sini ya, jika tegangan input yang kita sebut sebagai VI diberikan sesuai dengan fungsi berikut ini, begitu ya. Kita diminta tentukan sketsa V out-nya bagaimana. Nah, V inputnya di sini diberikan bahwa dia bentuknya seperti begini. Oke, ini adalah V input, satuannya volt. Kemudian ini adalah waktu ya, T, satuan adalah milisekon. Kemudian di sini kita punya, saya batasi dulu di atasnya. Oke, ini begini juga. Oke, mohon bersabar ya teman-teman. Iya, sip. Nah, ini ada nilainya, ini 0. Ini 8 volt ya, ini 4, 6, 8, 10. Nah, si inputnya ini diberikan tegangan yang berupa sinyal gergaji ya. Begini bentuknya. Nah, kira-kira nih tolong gambarnya lurus ya. Nah, kira-kira bentuknya beginilah. Sinyal gergaji.
Nah, kita diminta tentukan berapakah si outputnya, ya, V0-nya. Oke, saya kerjakan di sini ya. Solusinya. Jadi kita tahu kan bahwa pada rangkaian diferensiator ini, kalau yang sederhana begini, V-out-nya, karena mirip kan rangkaiannya dengan rangkaian yang di atas ini ya, V-out-nya adalah pada rangkaian ya, rangkaian diferensiator kita dapatkan V out-nya sama dengan 1 per minus RC dVi dt. Nah, kita cari dulu nilai RC ya. Sini ya. Cari RC. RC itu kan sama dengan ya ini, R kali dengan C. Berarti R-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3, 4 kilo, kali dengan 0,1 ya. Kali 0,1 kali milimikro. Mikro ini 10 pangkat minus 6. Jadi kita dapatkan nilainya berarti 0,4 ya kali 10 pangkat minus 3 sekon. Oke, itu nilai RC-nya. Kemudian yang kedua, karena di sini sinyalnya berupa sinyal gergaji, ya kan? Ini berarti kan berulang nih. Ini yang bagian pertama misalkan, ini bagian kedua. Kan dia berulang nih, maka kita cukup lihat yang bagian depannya sini aja ya, yang bagian sini. Oke. Nah, karena inputnya ada dua daerah yang berbeda, yang pertama dari sini ke sini, kemudian yang dari sini ke sini, maka kita cari dulu ya fungsi. Cari fungsi dari VI. Nah, ini kan ada dua daerah, misalkan yang bagian pertama saya bagi untuk daerah yang dari 0 sampai 4. Oke. Nah, 0 sampai 4 ini gambar grafiknya adalah yang bagian ini. VI ya, ini V, ini adalah si T-nya, 1 milisekon. Grafiknya itu begini aja ya. Set, ya, ini adalah 4. Ini 0, ini 8. Nah, kita perlu cari berapa sih fungsi dari si ini gitu ya. Jadi kita membuat VI sama dengan MT plus C. Kalau teman-teman yang bingung tahu ini dari mana, kan pada persamaan garis ya, garis lurus. Jadi kalau misalkan ini adalah Y, ini adalah X, kan persamaan garis lurus tuh Y sama dengan MX plus C gitu ya. Kita di sini mau cari berapa nilai M-nya dan berapa nilai dari si C-nya. Oke ya, jadi M-nya adalah kemiringannya, M adalah Y2 min Y1 begitu ya. Y2 min Y1 per X2 minus X1. Karena di gambar kita ini Y-nya adalah VI, berarti kalau gitu, misalkan ini kita kasih nama, ini titik pertama, titik kedua, berarti V2 minus V1 per X2 minus X1. Berarti ini jawabannya adalah V2-nya 8 ya. 8 minus V1-nya di sini 0. 0 per X2. X2 yang bagian ini 4. Minus X1-nya 0. Berarti jawabannya 8 bagi 4. Artinya 2 miringannya. Kemudian C-nya. C-nya ini yang berpotongan di ini ya. Potongan garis dengan sumbu Y. Nah, ini kalau kita lihat berpotongan pas di 0 ya, sama dengan 0. Maka kita dapatkan VI-nya adalah sama dengan MT ya, MT plus C. Berarti sama dengan VI sama dengan M-nya adalah 2. Oh ya, sorry, ini kan milisekon ya. Berarti kan kali 10 pangkat minus 3, berarti sebenarnya di sini kali 10 pangkat minus 3, berarti jawabannya adalah 2000 ya. 2000, karena kali 10 pangkat 3, berarti ini jawabannya 2000 T. Oke, kita sudah dapat yang bagian pertama. Ini untuk T antara 0 sampai dengan 4 di sini ya. Oke, selanjutnya kita cari yang bagian B, yaitu untuk
T antara 4 sampai 6. Di sini ya, B. T untuk berada di antara 4 sampai 6. Berarti kalau gitu gambar grafiknya adalah seperti ini. Oops, sorry. Ini ya. VI, ini nilai maksimumnya. Berarti kita gambar yang bagian ini aja. Yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Nah, oke. Jadi kalau digambarkan di sini adalah ini begini. Oke, ini adalah si 4, kemudian adalah 6. Nah, grafiknya jadi begini ya. Nah, ini grafiknya. Nah, sama juga kita perlu mencari berapa kemiringannya M dan berapa C-nya. C-nya itu berpotongan di sumbu yang di sini ya. Jadi ini adalah C-nya di sini kalau ini diteruskan. M-nya sama juga caranya. Misalkan ini titik yang kedua yang di sini, yang pertama di sini. Berarti M sama dengan V2 minus V1 per T2 minus T1. Ini satuannya T milisekon. Berarti V2-nya adalah 0 minus V1-nya ini 8 ya. 8 per T2 adalah 6 minus T1 adalah 4 kali 10 pangkat minus 3. Tadi yang di atas saya lupa kan? Berarti sama dengan minus 8 bagi 2, berarti minus 4 kali 10 pangkat 3, atau M-nya adalah 4000 ya. M sama dengan minus 4000. Oke, sudah dapat. Sekarang kita cari berpotongan di titik C. Nah, untuk mencari berpotongan di titik C, maka kan kita sudah punya nih persamaannya ya. Persamaan sementara. VI sama dengan minus 4000 T plus C begitu. Nah, untuk mencari nilai C, kita masukkan saja. Masukkan salah satu nilai. Misalkan di sini saya masukkan nilai dari VI ya, saat VI-nya sama dengan 0, si VI sama dengan berarti yang ini ya, T-nya sama dengan 6. T-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 sekon ya, milisekon ini. Kita masukkan ke sini. Jadi didapatkan VI adalah 0 ya. Ini 0 sama dengan minus 4000 kali dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 plus C. Maka C-nya sama dengan 6 kali 4, 24. Ini minusnya udah hilang nanti ya, 24. 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat 3 habis, berarti jawabannya C adalah 24. Maka kalau gitu persamaannya menjadi, tulis di sini ya, persamaan menjadi VI sama dengan minus 4000 T plus 24. Oke. Nah, dari kedua data ini ya, ini kita sudah dapat tadi ya. Nah, dari kedua data ini saya tarik dulu ke sini. Oke, ini untuk T berada di antara 4 sampai 6 ya. Kedua data ini ya, ini kita gabungkan. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya. Jadi VI kita bisa tulis itu memiliki dua nilai ya. Dua nilai, nilainya adalah 2000 T dan betul ya, 2000 T dan minus 4000 T ya. Minus 4000 T plus 24. Ini untuk daerah di antara T 6 sampai 4, yang ini berada untuk daerah T dari 0 sampai dengan 4. Oke. Itu sudah dapat kita fungsi dari VI-nya. Sekarang kita mau lihat V-out-nya. Nah, V-out-nya adalah yang ini. Ya, maka ada dua nilai berarti. Ya, maka saya tulis di sini saja ya. Maka V-out-nya adalah V-out-nya akan bernilai 2 juga nih, ya, untuk yang bagian 0,0
kurang dari T kurang dari 4, sama yang satu lagi ya. Berarti kan ini tadi adalah, saya tulis dulu, kan nilainya adalah minus RC ya. Minus RC berarti minus, atau ditulis dulu lah biar nggak bingung ya. Minus RC DVI DT begini ya. Berarti sama dengan minus RC-nya tadi adalah, lihat di atas, RC ini ya. Ini RC. 0,4 kali 10 pangkat min 3. Kita tulis ke bawah. 0,4 kali 10 pangkat minus 3. Terus DDT dari VI untuk yang bagian ini. Yaitu 2000 ya. Ini. 2000 T. Ya. 2000 T. Turunkan terhadap T berarti jawabannya 2000. 2000 kali minus 0,4, ini jawabannya adalah minus, ini nolnya coret ya, coret, berarti minus 0,8 volt. Oke, nah kemudian yang kedua, untuk T berada di antara 4 sampai 6, sama juga minus RC DVI DT, berarti ini sama dengan minus 0,4 kali 10 pangkat minus 3 DDT dari VI-nya adalah yang ini ya. Minus 4000 T plus 24, turunkan terhadap T, berarti kan jawabannya adalah minus 4000 ya. Sama dengan minus 0,4 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan minus 4000 ya, maka jawabannya adalah ini ribuannya habis, berarti 1,6 volt. Oke, sehingga kita bisa tuliskan maka ya di sini ya, maka V0 adalah, nah jadi kita punya nilai minus 0,8 misalkan di sini ya, minus 0,8. Kemudian kita punya di sini nilainya 1,6. Ini adalah si V out-nya ya. V0-nya satuannya volt. Ini adalah T ya, milisekon. Tadi pembagiannya ada 4, kemudian ada 6, 8, 10. Kita fokus ke 4 dulu ya. Jadi dari 0 sampai 4, yang ini berarti jawabannya adalah minus 8. Berarti ini terus ya, saya pakai warna merah. Jadi dia akan minus 0,8 begini. Nah, kemudian pada saat dari 4, 6, 1,6 berarti yang ini. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Nah, ini gambarnya akan begini nih. Kalau berulang seterusnya. Oke teman-teman, itu dia hasilnya. Semoga bisa memberikan gambaran ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.